Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang apa pentingnya I/O di sistem operasi yang merupakan tugas dari mata pelajaran mata kuliah SU. Di sini ada saya Fajar Satu Dewan Merah dengan NIM 211022207. Muhammad Lukman Hakim dengan NIM 211022211. Saya Fatih Barulang dengan NIM 2110227. Dan saya dengan Muhammad Abdullah dengan NIM 211022165. Saya Septia Nayani dengan NIM 2110220. Jadi pada pertemuan ini kita akan diskusi tentang pentingnya peran I/O dalam sistem operasi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pentingnya I/O dalam sistem operasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem input dan output. Jadi sistem input output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap, secara terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Sistem I/O adalah sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data atau komputer. Baik, selanjutnya apa sih fungsi-fungsi dalam I/O itu untuk sistem operasi? Nah, secara sederhananya fungsi sistem I/O itu adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer. Jadi contohnya ya, misal mouse itu kan sebuah sarana untuk kita sarana kita untuk misalnya mau browser itu nanti kita akan diarahkan kursornya untuk ke browser, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang telah kita komunikasikan kepada komputer. Dalam bahasa lain, fungsi sistem I/O adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Jadi kita sebagai mengaplikasikannya kepada aplikasi. Nah, selanjutnya itu apa itu perangkat I/O? Nah, perangkat I/O itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada perangkat blok. Perangkat ini tuh menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu. Umumnya tuh 512 sampai 32.000 byte. Nah, setiap blok ini nanti memiliki alamatnya masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contoh dari perangkat blok itu adalah disk. Nah, terus selanjutnya itu juga ada perangkat karakter. Nah, perangkat itu mengirimkan dan menerima sebarisan karakter tanpa menggunakan struktur blok. Nah, contohnya itu adalah printer. Terus ada juga network interface dan perangkat penggunaan disk. Selanjutnya, hubungan sistem I/O dan sistem komputer. Perangkat I/O berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirim melalui kabel maupun udara atau wireless. Perangkat I/O berhubungan dengan mesin melalui sebuah titik. Nah, titik ini dinamakan dengan port yang terdiri dari 4 register, yaitu data in register, data out register, status, dan kontrol. Data in register ini akan membaca CPU untuk mendapatkan input. Selanjutnya, data out register, CPU menulis bit ini sebagai output data. Selanjutnya, status, CPU akan membaca register untuk mengetahui status perangkat. Status perangkat bisa menandakan apakah input di data in register perangkat selesai melaksanakan tugasnya dengan baik atau terjadi error. Selanjutnya adalah kontrol. Register ini ditulis oleh CPU untuk memulai perintah atau mengganti modus perangkat. Salah satu contoh penggantian modus perangkat adalah terdapat bit di register kontrol di serial port yang berfungsi untuk memilih kecepatan transfer yang didukung oleh serial port tersebut. Dan ini komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Pertama, buffer. Buffer
itu untuk menampung sementara data dari perangkat IO dari atau ke perangkat IO. Jadi misal ada MOS yang dimasukkan, maka akan ada buffer dulu untuk menampung data dari MOS sebelum dilanjutkan ke CPU. Begitu juga sebaliknya dari CPU sebelum dikeluarkan ke MOS itu. Terus spooling, melakukan penjadwalan pemakaian IO sistem supaya lebih efisien. Jadi spooling itu seperti antrian running IO. Misal kalian mau nge-print terus menunggu dulu, itu biasanya disebut spooling. Yang ketiga menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat keras IO tertentu. Jadi kalau kalian mau menggunakan perangkat IO, biasanya itu install driver dulu. Nah itu nanti akan disediakan oleh sistem operasi. Oh, gitu. Nah, dari penjabaran kita semua tadi ya. Nah, sekarang itu penting nggak sih IO untuk sistem operasi atau dalam segi komputer lah? Itu menurut kalian gimana? Menurut kalian? Coba dari Mas Raja atau lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya sendiri, jadi menurut saya itu begitu penting ya sistem ini karena apa? Dalam sistem I/O itu kita tuh berinteraksi langsung dengan komputer gitu. Misalnya kalau nggak ada sistem I/O, kita malah bingung komputer mau arahkan kemana. Gitu. Misalnya kita mau buka aplikasi, software atau lain sebagainya, itu sangat sulit loh. Apalagi seperti contohnya ya kayak mouse, keyboard, terus webcam, itu kan sangat dibutuhkan seperti itu. Nah, terus nanti pada saat kita nggak ada mouse, kita mengetik atau menggarap tugas ya contohnya, gitu kan ya. Itu menurutku sistem I/O itu sangat penting lah, bahkan itu bisa dijadikan inti gitu. Karena apa? Tanpa sistem I/O kita nggak bisa berinteraksi gitu. Tapi nggak tahu juga kan sekarang ada yang sistemnya seperti Google gitu. Tapi menurutku lebih efisien yang sistem I/O ini. Jadi menurut kalian gimana? Itu menurut saya pendapat saya. Kalau menurut saya sih sama seperti Mas Ato. Jadi kalau saya tuh ibaratnya kalau nggak ada IO, ibaratnya kalian cuma punya otak, tapi nggak punya tangan, nggak punya mata, nggak punya semuanya, cuma punya otak. Terus otak bekerjanya buat apa? Nah itu gampangannya lah. Dalam dunia nyata ya. Dalam dunia nyata kalian cuma punya otak, nggak punya kepala, nggak punya apa, cuma otak berhubungan doang. Terus buat apa? Gitu. Tanpa adanya IO di komputer. Misalnya aku pakai apa yang Halo Google, Oke Google itu tetap ada IO-nya Mas Tok. Tetap ada IO-nya mic. Oh, Record suara. Jadi tetap ada ya. Tetap ada layarnya juga, itu juga input output. Tetap ya kalian punya CPU doang lah, bisa bisa digunain nggak? CPU sama motherboard doang udah, yang ada expo-nya kalian bisa menggunakan itu. Intinya kita kan juga masih ada interaksi juga. Iya, tetap ada. Itu sangat penting lah menurut aku. Bagaimana maksudnya? Sedikit menambahkan, memang sistem IO itu penting bagi sistem operasi karena jika tidak ada sistem IO tersebut, ya kita cuma punya komputer, tapi untuk menjalankannya akan susah. Pajangan gitu ya. Ya, saya sih juga setuju sama Mas Muhammad. Jadi kalau tanpa IO itu kita nggak bisa istilahnya kita tuh IO itu fungsinya untuk sarana perantara penghubungan antara kita sama komputer. Seperti menjembatani. Kalau menurut saya sih, saya setuju sama pendapat kalian. IO itu sangat penting buat sistem operasi. Kan semua yang dilakukan dalam penggunaan kayak komputer itu kan tetap ada interaksi antara manusia sama komputer. Nah, interaksi itu tuh pasti dari input output. Misal kamu ketik buat tugas gitu. Nah, itu tuh inputnya tuh dari keyboard. Nah,
nanti outputnya tuh lewat layar. Jadi semua I/O tuh emang penting buat sistem operasi. Walaupun tadi kan ada menjelaskan wireless dan sebagainya, itu berarti contoh wireless seperti contohnya kayak Halo Google itu kan juga pakai wireless ya? Ya, tidak ada seperti kontak langsung gitu. Kemudian Kalau rakas. enggak sama seperti ini mas. Mas Wireless ini kan Tidak tanpa pakai kabel. kabel. Berarti kalau di logika kan ini kok nggak ada yang nyambung ke komputer, karena kan ada sinyal yang berhubung. Juga ada output inputnya juga kan di sana. I/O-nya itu dari port laptopnya. Iya, jadi ibaratnya kalau laptop itu seperti orang yang buntung. Jadi tangannya jadi bongkar pasang saja. Oh iya, Bisa. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kalian punya, ibaratnya punya badan tapi nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak ada matanya, buta tadi, terus buat apa badan itu? Tadi itu adalah sebuah apa namanya kayak orang multifungsi. Iya, Punya kuasa kayak mau diganti apa, mau dibeli apa? tangannya copot, ada bisa. Terus setelah di PO itu kan nanti ke otak berarti ya? Iya. Setelah di otak terus nanti tampil di dalam layar dalam bentuk memori. Iya, nanti dari perangkat input nanti diproses di otak, kita masih perintah baca, terus nanti dari otak dikirimin ke misal ke sound system lah atau ke layar. Dulu sih pasti lama kalau komputer sekarang. Karena sekarang udah pakainya microsecond, jadi kelihatannya kayak nggak ada prosesor, kan ada di dalam. Lebih efisien manusia ya berarti ya dibanding komputer. Iya lah, sebenarnya gini, manusia ciptaan dari yang menguasai ciptaan, kan komputer atau Ciptaannya ciptaannya. Jadi kalau manusia tidak lebih pintar nggak bakal bisa menciptakan. Betul sekali. Gimana? Udah dapat poin penting dari itu. Udah sih. Jadi ibaratnya sangat penting lah. Komputer tanpa itu berarti Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti intinya dalam diskusi kali ini, menurut kalian Sangat penting. sangat penting. Video itu sangat penting. Dibagaikan orang berjalan pentingnya Orang punya otak tapi Satu lagi kan tadi di komponen ya, di hubungan dengan komponen mau perangkat I/O itu kan ada yang blok disket. Nah itu bisa juga kalau misalnya nggak ada input output, cuman ada CPU, kita mau proses data mau apa nggak ada otak berarti juga. Iya, kebalikannya malah. Ada Kita- perangkat tapi nggak ada otak. Iya, jadi semuanya tetap terhubung. Tetap terhubung. Saling terhubung. Iya, dan terhubung. Bisa dijalankan semua. Iya, kalau kita juga cuma punya perangkat itu buat apa? Artinya mau proses ini buat apa? Ya. Saling buat mainan anak kecil. Ya, berarti intinya dalam diskusi kali ini itu sangat penting sekali ya untuk menjembatani ini. Ya. Silakan Mas di closing. Untuk pertama kita kesimpulannya dulu hasil-hasilnya. Jadi kesimpulan pada diskusi kami yang sudah kalian tonton juga, itu perangkat itu sangat penting dalam sistem operasi maupun komputer itu sendiri. Tanpa perangkat itu maka kita tidak akan bisa mengoperasikan komputer atau sistem operasi. Dan kemungkinan juga kita tidak akan bisa membuat sistem operasi tersebut. Begitu kesimpulan dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata atau yang kurang berkenan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Asik. bukan sekian.